Ayat untuk hari ini ya, kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat bacaan kita. Khotbah saya berikan judul bermegah dalam salib Kristus. Saya akan bacakan, kita baca bersama-sama saudara ya, dari ayat 11 sampai ayat 15, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Kita berdoa. Bapa, aku berdoa, aku minta dengan sangat Tuhan. Untuk Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap hati di tempat ini. Karena apa yang aku persiapkan tidak ada artinya kalau Engkau tidak berbicara kepada kami, Tuhan. Tapi kalau Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, Tuhan, maka perkataanku yang sangat terbatas, Tuhan, bisa Kau pakai untuk mengubah kehidupan. Dan ini doaku, Tuhan, ini permintaanku, biarlah gerejamu boleh mengerti satu hal yang Paulus katakan yang paling utama dalam kehidupan, yang tidak bisa dilewatkan sama sekali. Dan biarlah ini bukan menjadi isi hati Paulus saja, Tuhan, bahwa dia bermegah dalam salib Kristus. Tapi aku berdoa secara sungguh-sungguh, Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hari ini menjawab hati-hati yang bertanya-tanya, hati-hati yang lemah, hati-hati yang bimbang, hati-hati yang mungkin bermegah pada hal-hal yang lain. Aku minta dengan sangat Roh Kudus, biarlah ada pekerjaan-Mu yang supranatural, yang membuat kami hari ini terbangun dari tidur kami. Terbangun dari hal-hal yang kami megahkan, yang kami banggakan, yang fana. Dan kami bisa melihat betapa indahnya, betapa agungnya, betapa luar biasanya salib Yesus Kristus. Aku tidak bisa melakukan ini, Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Tapi kami tahu, Tuhan, Roh Kudus, waktu Engkau beracara di tengah kami, sewaktu Engkau berbisik kepada setiap individu tempat ini, itulah yang membuka mata kami untuk melihat keindahan salib Kristus. Dan aku minta dengan sangat, Roh Kudus, lakukan ini tengah-tengah kami. Sehingga waktu kami selesai ibadah ini, Tuhan, kami tidak bermegah pada hal apapun di dunia ini. Tapi satu yang menjadi kebanggaan kami, salib Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan untuk kami. Bantu kami, Tuhan, bantu kami, Roh Kudus. Ubah hatiku dan ubah hati jemaat-Mu. Dan kami panjatkan doa ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Nah, seperti yang Anda saudara ketahui ya, saya itu suka fashion. Ya, khususnya saya ini suka hobi jas, saudara ya. Dan saya itu mencoba mengikuti tren fashion yang terbaru selama itu sopan dan enak dilihat. Jadi ada beberapa tren fashion yang menurut saya tidak sopan, saya tidak ikuti. Namun ada hal tentang tren fashion yang saya ketahui dan saudara ketahui, apa itu? Bahwa tren fashion itu selalu berubah. Benar ya saudara ya? Jadi apa yang tren hari ini mungkin tidak lagi tren dalam beberapa tahun ke depan. Apa yang menurut kita populer sekarang akan segera ketinggalan zaman. Dan biasanya siklusnya itu siklus lingkaran. Benar saudara? Contoh ya, kalau saudara tidak mengikuti zaman, hari ini adalah zaman namanya era celana lebar. Ya, saudara suka lihat mungkin beberapa minggu terakhir saya kayak celana lebar, kayak anak umur 20-an, karena itu memang model zaman sekarang saudara ya. Jadi zaman sekarang itu adalah era celana lebar. Tetapi saudara tahu, 10 tahun yang lalu itu adalah zaman era celana
skinny. Benar ya saudara? Saudara masih beberapa masih pakai, tidak masalah. Karena ini encouragement saya buat saudara yang pakai celana skinny. Tetap pakai untuk 10 tahun mendatang dan saudara akan memimpin trend fashion. Kenapa? Karena trend fashion selalu berputar. Selalu akan ada zaman dan kemudian akan menjadi ketinggalan zaman. Trend fashion selalu berubah. Tapi mari saya beritahu saudara, apa yang tidak akan pernah berubah dan ketinggalan zaman? Injil Yesus Kristus tidak akan pernah berubah dan ketinggalan zaman. Tidak ada akan waktu di mana saudara tidak membutuhkan Injil. Dan kalau saudara sudah mengikuti kitab Galatia, saya sudah mengkhotbahkan beberapa kali di Indonesia, saudara akan mengerti bahwa di kitab Galatia, Paulus sedang berkata kepada umat Kristus di gereja Galatia bahwa kalian tidak boleh meninggalkan Injil. Kenapa? Karena ada begitu banyak godaan untuk orang-orang jemaat di Galatia ini mulai melihat kepada hal yang lain, yang populer, yang tren hari ini. Dan mereka berkata, Injil sepertinya sudah mulai ketinggalan zaman. Tapi Paulus berkata tidak. Injil tidak akan pernah ketinggalan zaman. Jadi Martin Luther dalam komentarnya dalam kitab Galatia berkata seperti ini. Kebenaran Injil merupakan pokok utama dari semua doktrin kekristenan yang di dalamnya terdapat pengetahuan tentang semua kesalehan. Oleh karena itu yang paling penting adalah bahwa kita harus mengetahui Injil ini dengan baik, mengajarkannya kepada orang lain dan terus-menerus menancapkannya ke dalam pikiran mereka. Dan itulah inti dari seluruh Alkitab dan khususnya kitab Galatia. Bahwa Paulus sedang berkata bahwa Injil itu bukan hanya sesuatu yang orang bukan Kristen butuhkan untuk menjadi Kristen, untuk mengerti keselamatan, tidak. Tetapi Injil juga tentang bagaimana umat Kristus kemudian bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Dan ayat yang kita baca tadi, ini adalah bagian terakhir dari kitab Galatia ya. Dan kalau saudara mengenal surat Paulus, biasanya di akhir suratnya itu dia akan berkata seperti ini. Tolong salam buat si A ya. Salam buat si B, salam buat si C, tolong katakan kepada dia aku kangen sama dia dan lain-lain. Saudara bisa perhatikan itu dalam semua kitab Paulus, kecuali Galatia. Jadi di kitab Galatia ini, Paulus akan menulis dan menyelesaikan suratnya dengan sebuah pesan yang sangat tegas. Kenapa? Karena dia akan menyimpulkan isi suratnya. Di ayat 11 dikatakan begini. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu, dengan tanganku sendiri. Nah ini menarik, jadi begini. Jadi selama Paulus menuliskan surat Galatia, yang menulis itu adalah orang lain. Jadi Paulus mendiktekannya dan ada orang lain yang menulis ya saudara ya. Tapi kemudian di akhir suratnya, supaya mereka tahu bahwa ini adalah surat dari Paulus, Paulus bilang aku mau tulis sendiri. Dan kemudian dia memakai huruf yang sangat besar. Nah kalau saya boleh memodernisasikannya, ini yang Paulus katakan. Ini yang Paulus lakukan. Fontnya dari size 12 dia rubah jadi 20. Kemudian satu paragraf itu dikasih bold, italic, underline. Jadi menonjol sekali. Saudara pernah dapat email seperti itu? Apa maksudnya? Karena Paulus ingin menegaskan sesuatu. Jadi Paulus sedang berkata gini. Apapun yang kamu lakukan, jangan lewatkan ini. Apapun yang terjadi kamu perhatikan hal ini. Ini satu hal yang kamu tidak boleh lewatkan. Apa itu? Apa sih yang Paulus sangat ingin tekankan dari semua suratnya dalam kitab Galatia? Satu hal. Dia berkata, salib Yesus Kristus. Dan dia mau berkata kepada saudara dan saya hari ini begini. Tidak ada yang lebih penting dari hidupmu. Tidak ada yang lebih penting dari kehidupan bergereja. Tidak ada yang lebih penting dari sejarah manusia selain salib Yesus Kristus. Nah kenapa Paulus? Kenapa buat Paulus salib itu begitu penting ya? Ini pesan terakhirnya untuk gereja di Galatia. Dan saya berharap kita mendapatkannya. Khotbah saya hari ini simpel saudara, nggak akan berbelit-belit seperti biasanya. Poin saya cuma simpel. Di mana kita bermegah, apa yang sebetulnya kita banggakan dalam hidup. Karena kalau kita mengerti apa yang Paulus katakan, itu akan merubah paradigma hidup kita, cara kita bergereja, cara kita bekerja, cara kita berumah tangga, segalanya akan berubah. Dan kalau ada satu pesan terakhir yang boleh saya sampaikan, kalau saya besok meninggal, dan ada satu pesan yang saya boleh sampaikan kepada gereja, jangan lewatkan. Ini adalah ini. Di mana gereja Rock Sydney
bermegah. Dan ada 3 hal yang kita akan lihat bersama-sama dari surat Paulus. Bermegah yang salah, bermegah yang benar, dan anugerah untuk bermegah. Kita lihat yang pertama, bermegah yang salah. Ayat 12 dan 13. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Nah, jadi sepanjang surat Galatia itu saudara tahu ya, bahwa Paulus itu sedang berjuang melawan guru-guru palsu yang mengajar pengajaran sesat. Jadi guru-guru palsu berkata gini, kamu tidak akan diselamatkan jika kamu tidak mentaati hukum Taurat dan disunat. Amin, percaya sama Yesus itu baik, itu bagus, tapi itu hanya langkah pertama. Kemudian habis itu kamu harus mentaati hukum Taurat, kamu harus disunat, maka kamu selamat. Tapi Paulus berkata tidak. Iman kepada Yesus saja sudah cukup untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu mentaati hukum Taurat untuk diselamatkan. Kamu mentaati hukum Taurat karena kamu sudah diselamatkan. Dengan kata lain, guru-guru palsu mengatakan, keselamatan adalah hasil dari ketaatan. Paulus berkata, ketaatan adalah hasil dari keselamatan. Saudara bisa lihat perbedaannya ya. Ini berbeda total. Yang mana cause, yang mana effect. Dan kemudian di terakhir kali di akhir suratnya, jadi Paulus ini sedang seperti seorang yang sedang mengajukan permohonan terakhir kepada hakim dan juri-juri. Dan Paulus mau appeal kepada jemaat di Galatia bahwa pekerjaan Kristus saja sudah lebih dari cukup untuk keselamatan. Dan ini pertanyaan yang saya ingin kita semua pertimbangkan. Ini ya saudara, ada 2 pertanyaan. Apakah kekristenan pada dasarnya adalah agama ketaatan dari luar atau perubahan dari dalam? Apakah pada dasarnya kekristenan adalah tentang apa yang Anda lakukan untuk Tuhan atau apa yang Tuhan telah lakukan untuk Anda? Dan guru-guru palsu menjawab tentu saja ketaatan dari luar. Kamu harus taat maka kamu selamat. Dan Paulus berkata tunggu dulu. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita lakukan di luar bisa menyelamatkan jiwa kita yang dari dalam. Dan kalau kita bisa melakukan satu untuk keselamatan kita, untuk apa Yesus Kristus mati di kayu salib? Karena kematian Yesus di kayu salib sia-sia kalau ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan mari saya perjelas ya saudara. Kalau saudara berpikir menerima salib Kristus itu mudah, kita tidak berpikir dengan jernih. Ada begitu banyak orang hari ini dan sepanjang sejarah kekristenan yang mencoba menyingkirkan salib dari pusat kekristenan. Saudara tahu itu? Saudara pelajari sejarah. Orang-orang ini akan terus muncul dan orang ini pun akan ada banyak hari ini. Mengapa? Karena sangat sukar untuk menerima kebenaran salib. Bahkan murid-murid Yesus pun mengalami kesulitan untuk menerima kebenaran salib. Saudara ingat ceritanya di Matius 16, suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, menurut kalian siapakah aku ini? Saudara ingat cerita ya? Dan kemudian yang berani menjawab siapa? Petrus. Petrus berkata, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, luar biasa Petrus. Kamu tahu itu bukan karena kamu pintar. Kamu mengerti itu. Karena Roh Kudus Allah Bapa yang mewahyukannya kepada kamu. Wah, Petrus senang, luar biasa. Wah, aku benar. Tapi kemudian Yesus mulai berbicara, langsung kemudian Yesus merubah topik menjadi topik apa? Salib. Dia berkata, sekarang kita menuju Yerusalem, aku akan mati, aku akan menderita, aku akan dibunuh, dan kemudian aku akan bangkit kembali. Saudara ingat apa yang Petrus lakukan? Petrus marah, Petrus menegur Yesus dan berkata, Yesus, kamu Mesias. Kamu anak yang Allah yang hidup. Kamu akan melakukan begitu banyak mujizat. Ngapain kamu ngomong kematian dan salib? Buang itu, omong kosong. Nah saudara ingat apa kata Yesus? Yesus berkata, enyahlah iblis. Yesus memanggil Petrus iblis, saudara tahu apa artinya? Simple. Ketika kita salah memahami doktrin salib, kita berada dalam cengkraman iblis.
Ketika kita salah memahami doktrin salib, kita melakukan kehendak iblis. Jadi hari ini kalau kita tidak memahami apa itu salib Yesus Kristus dengan benar, Yesus berkata saudara tidak sedang menyenangkan Tuhan. Saudara mungkin ada di gereja tetapi maaf saudara sedang menyenangkan iblis. Namun yang menyedihkan adalah ada begitu banyak orang termasuk orang dalam gereja yang tidak mengerti salib Kristus. Pertanyaannya adalah begini, simple. Kalau gitu, kenapa? Kenapa ada begitu banyak orang yang menginginkan kekristenan tanpa salib? Oke, dan Paulus memberikan dua alasan. Mengapa guru-guru palsu mengajarkan sunat? Paulus berkata begini, ada dua alasan. Yang pertama gini, guru-guru palsu ini tidak ingin dianiaya karena salib Kristus. Nah kalau sudah berpikir tentang penganiayaan gereja mula-mula, seringkali kita berpikir tentang orang Romawi memenjarakan orang Kristen dan itu benar, itu tidak salah. Tapi saudara nyadar tidak? Penganiayaan terbesar gereja mula-mula bukan dari orang Romawi. Saudara tahu dari mana? Orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak bisa menerima kenyataan bahwa keselamatan juga diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan mereka berkata kalau orang-orang bukan Yahudi mau menjadi bagian dari umat Tuhan, mereka harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu, mentaati hukum Taurat dan disunat. Dan kemudian orang-orang Kristen Yahudi kena masalah, kenapa? Karena orang-orang Kristen Yahudi berkata keselamatan melalui iman saja tidak perlu disunat. Dan karena itu mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Keselamatan karena karya Yesus di kayu salib saja menyinggung orang-orang Yahudi. Dan itulah sebabnya Paulus dianiaya. Tapi perhatikan ini saudara. Salib tidak hanya menyinggung orang-orang Yahudi. Salib menyinggung setiap orang. Nggak peduli siapa Anda. Beberapa dari Anda besar di budaya timur. Beberapa dari Anda sudah lama berada di budaya barat. Ada dari saudara yang mungkin lebih tradisional pemikirannya. Ada yang lebih modern. Ada saudara yang berasal dari desa. Ada saudara yang berasal dari kota. Tetapi kenyataannya tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal, salib menyinggung Anda. Saudara tahu kenapa? Kenapa salib begitu menyinggung? Karena ini. Karena salib memberitahu kita satu hal yang kita tidak bisa terima. Bahwa kita jauh lebih jahat, jauh lebih buruk, jauh lebih tidak berdaya daripada yang berani kita percayai. Ini permasalahannya. Kita suka agama. Kita membenci salib. Saya jelaskan perbedaannya. Orang-orang menyukai agama, kenapa? Karena agama berkata gini, ada sesuatu yang Anda dapat lakukan untuk keselamatan Anda. Anda nggak seburuk itu. Anda nggak sejahat itu, Anda tidak selemah itu, Anda tidak sejelek itu, Anda tidak berdaya itu. Ada sesuatu yang masih Anda dapat lakukan dengan kekuatan Anda sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Jadi agama berkata pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hidup Anda adalah Anda. Yang memegang kendali atas hidup Anda adalah Anda. Yang memiliki keputusan terakhir adalah Anda. Dan kita suka kan dengar itu, oh berarti hidupku ada di tanganku, di keputusanku, kekuatanku, aku bisa melakukan ini. Tetapi salib memberitahu kita, tidak ada satu hal sama sekalipun yang bisa kita lakukan untuk keselamatan kita. Karena salib berkata Anda sangat buruk, sangat tidak berdaya, sangat lemah, sangat jelek, sangat tidak memiliki harapan dan sangat terkutuk. Anda tidak memegang kendali. Satu-satunya harapan Anda untuk keselamatan adalah orang lain yang melakukannya untuk kita dan memberikannya secara cuma-cuma untuk kita. Saudara tahu apa itu namanya? Pengemis. Dan gak ada dari kita yang suka menjadi pengemis. Nah, saudara lihat mengapa salib begitu menyinggung? Karena setiap dari kita itu memiliki pandangan diri kita yang terlalu tinggi. Terlalu berlebihan. Dan salib mengecilkan kita ke ukuran kita yang sesungguhnya. Dan kita tidak suka. Kita nggak suka diberitahu bahwa kita terlalu lemah, terlalu berdosa
untuk tidak dapat berkontribusi apapun pada keselamatan kita. Saya berikan contoh. Katakanlah Anda orang sekuler, Anda orang modern ya. Dan kalau Anda mendengar kabar salib, Anda akan tersinggung. Kenapa? Karena Anda berkata, wah apa-apaan itu? Tentu saja akan ada banyak jalan menuju Tuhan. Gak ada cuma satu jalan. Yang penting kan mereka baik. Yang penting kan mereka tidak melakukan kejahatan. Yang penting kan mereka tulus. Setiap agama pada akhirnya akan membawa jalan yang sama. Itu yang penting. Tetapi salib berkata, hanya ada satu jalan menuju Tuhan. Itu menyinggung orang sekuler. Eksklusivitas salib menyinggung harga diri orang sekuler. Karena salib berkata keselamatan hanya ada karena kasih karunia saja, melalui iman saja, dalam Kristus saja. Nah, kalau saudara berkata amin, di sisi lain, perhatikan, salib menyinggung perasaan orang-orang beragama. Coba pikirkan. Karena salib berkata begini, Anda yang berusaha sangat baik menjadi orang tua yang terbaik untuk anak Anda. Anda yang berusaha menjadi anak terbaik yang begitu taat kepada orang tua. Anda yang sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang yang baik seumur hidup Anda. Anda yang tidak memiliki jejak sejarah yang buruk, jejak sejarah Anda bersih. Salib berkata, Anda berada di posisi yang sama persis dengan mereka yang menelantarkan anak mereka yang memberontak terhadap orang tua mereka yang hidup sangat buruk dan memiliki catatan kriminal. Salib berkata, Anda sama-sama terhilang dan Anda sama-sama membutuhkan salib yang sama untuk menyelamatkan Anda. Salib berkata, Anda yang hidup kudus, tidak pernah berhubungan seks di luar pernikahan, Anda murni secara seksual. Dengan mereka yang tidur sana dan tidur sini dan melacurkan diri mereka, salib berkata, Anda berada di posisi yang sama. Anda yang selalu jujur dalam pekerjaan Anda, tidak menghasilkan banyak uang karena integritas Anda, dengan orang yang curang, korupsi untuk dapat banyak uang, salib berkata, Anda berada di posisi yang sama. Apa itu? Anda sama-sama terhilang dan Anda membutuhkan salib yang sama untuk menyelamatkan Anda. Jadi salib menyinggung perasaan orang-orang beragama karena salib berkata, orang yang baik dan orang yang jahat berada di posisi yang sama. Dan ini menyinggung harga diri kita. Karena ini berkata, semua usaha kita untuk menyelamatkan diri sendiri tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Anda begitu lemah, Anda begitu jahat, sehingga satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Martin Lloyd-Jones sering mengajukan pertanyaan ini. Jadi kalau dia bertemu dengan orang yang baru dan dia kemudian menceritakan Injil kepada orang itu, dia akan menanya sebuah pertanyaan, apakah orang ini benar-benar memahami kekristenan atau tidak? Pertanyaan seperti ini. Dia bertanya gini, sekarang setelah aku menjelaskan Injil kepada kamu, apakah kamu siap untuk menjadi seorang Kristen? Dan kalau orang tersebut ragu-ragu dan berkata, aduh kayaknya aku belum cukup baik deh. Aduh kayaknya aku belum cukup kudus deh untuk menjadi orang Kristen. Martin Lloyd-Jones berkata, dia tahu orang tersebut tidak memahami kekristenan. Mengapa? Karena kita tidak dapat menjadi orang Kristen dengan menjadi baik. Kita hanya bisa menjadi orang Kristen karena iman. Ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk kita dan kita mati untuk keselamatan kebenaran diri kita sendiri, itulah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang salib, kita cuma punya dua pilihan. Kita mencintai salib atau membenci salib. Salib adalah hal yang paling indah di dunia atau hal yang paling dibenci dunia. Kalau kita berada di tengah-tengah, kita belum memahaminya. Dunia membenci salib. Itu sebabnya orang-orang yang mencintai salib dianiaya. Jadi alasan pertama ternyata guru-guru palsu ini mengajarkan sunat adalah karena mereka tidak ingin dianiaya. Oke, itu alasan pertama.
Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua, Paulus berkata, bahwa sebetulnya sunat itu adalah alasan bagi para guru-guru palsu ini untuk bermegah. Nah, saya pertama bingung ya saudara, bahasa Indonesia bermegah, apa itu bermegah? Saya mulai lihat bahasa Inggrisnya ternyata boasting saudara ya. Jadi berbangga untuk membanggakan sesuatu, itulah bermegah. Dan kata bermegah ini sering muncul dalam kitab surat Paulus. Oke, apa yang dimaksud dengan bermegah? Ternyata sejarahnya begini saudara ya. Bermegah itu adalah bagian dari peperangan. Jadi begini, bagaimana cara Anda membuat prajurit yang mereka tahu mereka hampir pasti akan mati untuk maju ke medan perang? Anda memulainya dengan bermegah. Jadi sebuah ritual bermegah itu adalah ketika sang komandan maju, saudara kalau lihat di film-film perang ya, saudara lihat ya, komandannya maju dan berkata gini, hari ini adalah hari di mana kita akan mendapatkan kemenangan. Tangan kita akan memberikan kita kemuliaan yang kita inginkan. Dan tombak kita akan bermandikan darah musuh. Dan jika kita mati, kita akan berpesta di Valhalla. Gitu saudara ya. Dan kemudian semua prajurit berteriak apa? Wah! Dan semua mereka maju berperang. Itu bermegah. Jadi bermegah itu adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita mendapatkan kepercayaan diri untuk maju ke medan perang. Dan ini permasalahannya. Dan ini kebenarannya. Setiap kita harus bermegahkan sesuatu. Tidak ada yang namanya tidak bermegah. Kenapa? Karena kita membutuhkan sesuatu untuk memvalidasi diri kita, untuk menjadi sumber kepercayaan diri kita, untuk kekuatan kita. Pada dasarnya kita akan selalu bermegah pada sesuatu yang menjadi identitas kita. Setiap orang harus menaruh kepercayaan diri mereka pada sesuatu. Ini yang Tuhan Yesus katakan dalam Allah Bapa katakan di Yeremia 9, 23 dan 24. Dia berkata gini, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi setiap saudara dan saya ini bermegah atas apa yang kita nilai berharga dan bernilai bagi kita. Nah, mengapa orang bermegah? Perhatikan, kenapa orang suka boasting? Kenapa orang ingin membanggakan sesuatu? Kenapa? Karena mereka ingin orang di sekitar mereka untuk menghargai hal yang membuat mereka merasa berharga. Benar? Saya belum pernah mendengar anak kecil yang membanggakan diri kepada orang tuanya karena mendapat nilai F dalam ujian. Papi, mami, lihat nilai ulangan matematikaku. Aku dapat nilai F. Wow, luar biasa nak, kamu dapat F. F berarti kamu fantastik nak. Mari kita makan Kentucky Fantastic Chicken. Gak pernah saya dengar saudara ya. Yang saya dengar apa? Papi, mami, lihat nilai matematikaku. A+. Lihat betapa pintarnya aku. Orang bermegah terhadap sesuatu yang berharga bagi mereka. Mengapa orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaan mereka? Karena mereka ingin orang lain menghargai betapa pintarnya mereka. Orang kuat bermegah atas kekuatan mereka. Kenapa? Karena mereka ingin orang di sekitar lihat betapa perkasanya mereka. Orang kaya bermegah karena mereka ingin orang-orang di sekitar mereka tahu betapa banyak harta yang mereka miliki. Dan setiap saudara dan saya, kita itu memiliki sesuatu yang kita andalkan untuk berkata gini, karena aku punya hal ini, karena aku punya sesuatu ini, maka aku sambari. Maka aku bernilai, maka aku berharga. Perhatikan sosial media. Sosial media itu adalah arena untuk kita bermegah, benar? Orang-orang kita semua akan menunjukkan hal-hal yang kita anggap berharga. Kita post apa? Lihat makananku hari ini enak banget. Lihat betapa lucunya cucuku. Lihat betapa indahnya liburanku. Waduh, lihat penghargaan yang aku terima di sekolahku. Lihat anakku dapat penghargaan. Lihat company-ku memberikan aku title ini. Lihat betapa sibuknya aku pelayanan ke kota-kota lain.
Apa yang kita lakukan? Kita bermegah. Dan ini permasalahan dengan bermegah. Kita suka bermegah, kita suka memberi orang lain tahu mengapa kita berharga, tapi kita tidak suka kalau orang lain melakukannya terlalu sering. Benar? Kita suka bermegah, tapi kita tidak suka orang lain bermegah. Apa yang kita lakukan? Kita mute Instagram mereka. Saudara, oh bisa ya? Bisa saudara, silahkan coba nanti di rumah. Namun kenyataannya adalah saudara dan saya harus bermegah akan sesuatu. Kita tidak bisa tidak bermegah. Dan Tuhan tidak memiliki masalah dengan bermegah. Tuhan berkata bermegahlah. Permasalahannya adalah pada objek apa kita bermegah. Karena Tuhan berkata Dia ingin kita bermegah di dalam Tuhan. Tuhan ingin menjadi objek kemegahan kita. Dan inilah masalah dengan guru-guru palsu. Kenapa? Karena guru-guru palsu bermegah pada hal yang salah. Mereka ingin terlihat sukses dalam pelayanan mereka. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mereka sunat, semakin banyak orang yang terkesan dengan pelayanan mereka di Yerusalem. Jadi yang mereka inginkan sebetulnya bukanlah pertumbuhan rohani jemaat di Galatia. Mereka hanya ingin bermegah atas suksesnya pelayanan mereka. Ini ya, ini saya berikan rahasia. Saudara. Ini seperti kalau saya tuh lagi datang ke konferensi para pendeta-pendeta. Ya kan? Pertanyaan itu selalu ada dua. Ada selalu dua pertanyaan yang dipertanyakan. Ya, yang pertama begini. Kamu lulusan dari sekolah Alkitab mana? Wah, saya bisa ngerti ya. Oh ya oke lah itu pertanyaan. Jadi, saya lulusan dari sekolah Alkitab di London, di Sydney, saya dari Dallas gitu kan lumayan bisa berbangga. Itu pertanyaan pertama. Saya bisa mengerti. Oke. Pertanyaan kedua, saudara bisa tebak apa? Berapa banyak jemaat di gerejamu? Oh, dengan kasih karunia Tuhan, ada 80 jemaat di gerejaku. Bagaimana dengan kamu? Dengan kasih karunia Tuhan, ada 8.000 jemaat di gerejaku. Saya nggak mau ngobrol sama kamu, bye-bye. Kita itu para pendeta memang paling pintar menggunakan kata, karena kasih karunia Tuhan. Apa yang setelah kami lakukan? Kami bermegah atas kesuksesan pelayanan kami. Jadi orang-orang guru palsu ini juga berkata, sekarang mereka balik ke Yerusalem, dan mereka ditanya, berapa banyak kulit katan yang kamu kumpulkan? Terpujilah Yahweh, 10 orang disunat. Satu lagi, terpujilah Yahweh, 100 orang disunat di Galatia. Mereka bangga dengan kesuksesan mereka. Dengan kata lain, mereka masuk ke dalam pelayanan demi gengsi, ketenaran, kehormatan yang mereka dapat terima. Pelayanan mereka hanyalah sebuah bentuk proyek penyelamatan diri sendiri. Dan semakin banyak orang menyukai pelayanan mereka, semakin banyak follower di Instagram, semakin banyak yang memuji-muji mereka, semakin mereka bahwa mereka sudah mendapatkan keselamatan itu, dan semakin mereka membanggakannya. Namun Paulus berkata pada kenyataannya mereka semua adalah orang-orang munafik. Mengapa? Karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat mentaati hukum Taurat. Mereka semua gagal memenuhi standar diri mereka sendiri. Tetapi mereka mengajarkan sunat hanya untuk supaya mereka punya alasan untuk bermegah atas pelayanan mereka. Mereka ingin orang-orang mengagumi mereka. Dan pesan mereka berlawanan dengan Injil. Karena Injil berkata perubahan terjadi dari dalam keluar. Perubahan hati yang membawa motivasi yang baru untuk taat kepada Tuhan. Tapi pesan guru-guru palsu adalah perubahan bersifat dari luar keluar. Hanya berfokus pada perubahan perilaku dan tidak merubah hati. Dan Paulus berkata itu dangkal. Injil palsu mendatangkan popularitas. Namun Injil palsu tidak memberikan keselamatan yang dijanjikan. Itu bermegah yang salah. Dan kemudian kita akan lihat, kalau gitu apa bermegah yang benar? Di ayat 14 dan 15, Paulus berkata gini, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus.
Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak artinya tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Saya suka banget ayat 14, saudara. Ini salah satu ayat yang saya terus ingatkan diri saya dalam pelayanan saya. Martin Luther mengatakan seperti ini. Ketika iblis menyerang Anda, ketika Anda gagal, ketika Anda jatuh, ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak harusnya Anda lakukan, ketika Anda berdosa, dan kemudian iblis menyerang Anda, pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan untuk membela diri Anda? Kemana Anda berpaling ketika iblis menuduh Anda? Itulah yang Anda banggakan. Dan Paulus berkata, kita sebetulnya hanya punya dua pilihan. Anda mau bermegah dalam diri Anda sendiri, atau Anda bermegah dalam salib Kristus. Itu saja, hanya dua pilihan. Anda menaruh kepercayaan Anda pada diri Anda sendiri, atau Anda menaruh kepercayaan Anda pada salib Yesus Kristus. Dan dua ini tidak bisa berjalan bersama-sama. John Stott mengatakan dengan sangat indah, dia berkata gini, kebenarannya adalah kita tidak dapat bermegah dalam diri kita sendiri dan di dalam salib secara bersamaan. Jika kita bermegah di dalam diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bermegah di dalam salib dan kemampuan Kristus yang disalibkan untuk menyelamatkan kita. So kita harus memilih. Hanya jika kita telah merendahkan diri kita sebagai orang berdosa yang layak masuk neraka, maka kita akan berhenti memegahkan diri kita, berlari menuju salib untuk keselamatan, dan menghabiskan sisa hari-hari kita dengan memuliakan salib. Jadi ketika iblis menuduh Anda dan ketika Anda gagal dan iblis sedang menyerang Anda, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda katakan? Kalau Anda berkata, tapi kan aku seorang papa yang baik. Tapi kan aku seorang istri yang tunduk. Tapi kan aku seorang anak yang taat. Tapi kan aku sudah rajin pelayanan. Itu berarti Anda sedang memegahkan diri Anda sendiri. Anda menaruh kepercayaan Anda pada apa yang Anda lakukan. Dan itu adalah bermegah yang salah. Karena kebenaran Anda dan saya adalah seperti kain kotor di mata Tuhan. Tapi apa yang Paulus katakan? Paulus berkata begini. Di bahasa aslinya asik banget ya. Dia berkata gini. Me genoito. Di Indonesia diterjemahkan aku sekali-sekali tidak mau. Tapi itu kurang kuat. Secara harafiah, Paulus berkata gini. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi Paulus berkata, aku sama sekali tidak akan pernah bermegah dalam hal apapun. Kecuali dalam salib Yesus Kristus. Mengapa? Karena Paulus mengerti dengan benar. Satu-satunya alasan dia diselamatkan. Satu-satunya alasan dia diterima di hadapan Tuhan. Satu-satunya dia memiliki masa depan adalah karena salib Yesus Kristus terjadi untuk dia. Karena salib Yesus Kristus ada satu-satunya alasan Paulus hari ini bisa berdiri di hadapan Allah. Dan Allah berkata, kamu kudus, kamu benar, kamu tidak bercacat, kamu diterima. Salib Yesus Kristus adalah sumber kepercayaan diri Paulus. Dan inilah perbedaan antara agama dan Injil. Karena agama menuntun kita untuk bermegah atas sesuatu yang ada pada diri kita sendiri. Injil menuntun kita untuk bermegah hanya di dalam salib Yesus Kristus. Saudara dan saya diselamatkan semata-mata karena karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Bukan karena perbuatan kita. Jadi saudara dan saya tidak dapat bisa menerima pujian. Saudara dan saya tidak punya sesuatu yang bisa kita banggakan. Karena semua yang kita terima bukan berdasarkan performa kita, tapi performa Yesus yang sempurna untuk kita. Dan semua pengakuan yang kita cari, semua penerimaan yang kita butuhkan, sudah menjadi milik kita dalam Yesus Kristus.
Di dalam Yesus kita sudah menemukan tepuk tangan Tuhan yang kita idam-idamkan dalam hati kita. Itu sudah kita miliki. Segala sesuatu yang kita inginkan sudah menjadi milik kita. Segala berkat yang kita nikmati dan akan kita nikmati, semua sudah diberikan karena kita. Karena salib sudah terjadi. Oleh karena itu, salib Kristus bukan hanya salah satu alasan kita bermegah. Salib Kristus adalah satu-satunya alasan kita bermegah. Dan kalau sudah mengerti ini akan merubah hidup kita secara radikal. Karena ini yang Paulus katakan di ayat 14 di bagian B-nya. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Perhatikan apa yang Paulus katakan. Paulus tidak berkata dunia disalibkan, tidak. Dia berkata ini. Dunia disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang berarti gini, semua godaan dunia, semua kuasa dunia tidak lagi berkuasa atas Paulus. Karena Paulus berkata bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang aku inginkan. Karena Injil sudah memberikan segala sesuatu yang aku inginkan, maka dari itu Injil menghancurkan kuasa dunia untuk mencobai kita. Bagaimana caranya? Karena semua yang saudara dambakan, semua yang saudara hati saudara idam-idamkan, semua yang menjadi harapan saudara, sudah menjadi milik saudara di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang harus kita miliki, karenanya kita bebas untuk menikmati dunia tanpa menyembah dunia. Apa maksudnya? Artinya begini, uang bukan lagi identitas kita. Kita bisa menikmati uang, kita tidak diperbudak oleh uang. Sekarang saudara bisa memberikan uang dengan cuma-cuma. Perpuluhan kecil, 20-30% kecil. Karena saudara sudah mendapatkan apa yang hati saudara dambakan dalam Kristus. Keluarga. Saudara bisa mengasihi anak-anak saudara. Saudara bisa mendidik mereka dalam kasih dan takut akan Tuhan. Tetapi saudara tidak harus menaruh identitas dalam anak saudara. Sehingga saudara mengontrol anak saudara. Dan mencekang mereka. Dan saudara harus berkata, kehendakku yang jadi. Hubungan suami istri. Saudara tidak lagi sekarang berkata bahwa istriku harus melakukan ini untuk aku. Suamiku harus seperti ini. Kenapa? Karena saudara sudah mendapatkan apa yang saudara dambakan dan inginkan dari Tuhan. Dan sekarang saudara bisa mengasihi, suami bisa mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja dengan penuh pengorbanan. Dan istri bisa mengasihi suami seperti gerejanya mengikuti Kristus. Jadi sekarang cara kita bekerja, cara kita berelasi itu berubah semua. Kenapa? Karena sekarang kita tahu itu tidak lagi memperbudak kita. Kita tidak lagi mencari dan menemukan identitas kita dalam kekayaan, ketenaran, keluarga, pasangan, hubungan, apapun itu. Kita sudah memilikinya dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang peduli apa yang orang lain katakan? Penerimaan mereka tidak mendorong kita dan kritik mereka tidak menusuk kita. Karena kita sudah tahu. Kita sudah memiliki apa yang hati kita dambakan dalam Kristus. Dan Yesus menjadi begitu berharga dan begitu besar bagi kita. Sehingga segala sesuatu yang lain terlihat kosong dan kecil dibandingkan dengan Yesus. Itu sebabnya di ayat 15 Paulus berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Yang berarti begini, ini merubah cara kita berelasi satu dengan yang lain. Pencapaian moral kita dan kegagalan moral kita tidak relevan. Apakah kita berasal dari keluarga Kristen yang baik, yang harmonis, yang selalu pergi ke gereja tiap hari Minggu, yang rajin berbayar perpuluhan? Atau kita berasal dari keluarga yang hancur, cerai, kecanduan judi, alkohol, itu tidak ada artinya. Itu semua tidak artinya. Karena kekristenan bukanlah tentang menjadi baik atau agamawi. Kekristenan adalah tentang menjadi ciptaan yang baru. Hanya Tuhan dengan kasih karunia yang dapat melakukannya.
Kekristenan adalah sebuah karya ilahi, kasih karunia. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang Kristus lakukan. Dan karena itu, perhatikan nih, saudara tidak merasa rendah diri atau terintimidasi kalau saudara bertemu dengan orang yang jauh lebih baik daripada saudara. Kenapa? Karena sunat tidak ada artinya. Dan saudara kemudian juga tidak merasa sombong atau menghina mereka yang lebih buruk daripada saudara. Kenapa? Karena tidak bersunat tidak ada artinya. Yang utama, yang penting adalah kita adalah ciptaan baru dalam Kristus karena salib. Jadi sekarang Injil itu memberikan kita sebuah citra diri yang baru yang membantu kita dalam hubungan dengan orang lain. Timothy Keller mengatakan dengan sangat indah. Injil mengubah yang pada dasarnya saya banggakan. Injil mengubah seluruh dasar identitas saya. Tidak ada satupun di dunia ini yang berkuasa atas diri saya. Akhirnya saya bebas untuk menikmati dunia karena saya tidak membutuhkan dunia. Saya tidak merasa lebih rendah dari siapapun atau lebih tinggi dari siapapun. Dan saya dibuat menjadi seseorang dan sesuatu yang sama sekali baru. Ini merubah radikal cara kita berhubungan satu dengan yang lain. Dan bukan cuma itu. Injil merubah hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena sekarang berarti keberhasilan rohani dan kegagalan rohani tidak berarti apa-apa. Kita nggak terpengaruh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik di hari Senin, kita berkata, perbuatan baikku tidak berarti apa-apa. Berbuat baik tidak membuat Tuhan lebih mengasihi aku. Tuhan tidak mengasihi aku karena aku berbuat baik, aku berbuat baik karena Tuhan sudah mengasihi aku. Dan ketika kita gagal, ketika kita melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan egois dan kita jatuh dan kita berdosa, kita berkata, jika aku tidak gagal, jika aku tidak melakukan kebodohan itu, jika aku tidak membuat masalah, jika aku melakukan segala sesuatu dengan baik, itu tidak mengubah statusku di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengurangi kasih-Nya kepadaku karena aku melakukan kebodohan ini. Dia menerima aku, mengasihi aku karena Yesus semata-mata. Dan sekarang Tuhan mengizinkan aku jatuh agar aku dapat melihat betapa berdosanya aku sehingga aku tidak menjadi sombong. Dan sekarang aku dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang lebih lagi untuk aku. Dan aku dapat dengan sangat amat yakin Tuhan menggunakan kebodohanku untuk kebaikan. So, lihat apa yang terjadi? Injil memberikan kita keseimbangan yang kita tidak miliki sebelumnya. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita berbuat baik. Kita berbuat baik karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak berhenti mengasihi kita karena kita berbuat jahat. Bahkan hal-hal yang buruk yang kita lakukan dapat digunakan oleh Tuhan untuk kebaikan. Jadi di hari yang baik, kita memiliki kerendahan hati. Di hari yang buruk, kita memiliki kepercayaan diri. Ada rasa aman dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di puncak gunung maupun lembah-lembah kekelaman, kita milik Tuhan. Jadi hati kita dipenuhi dengan kepastian bahwa kasih Tuhan kepada kita bukan berdasarkan kita, tapi karena siapa Kristus dan perbuatan Kristus. Dan sekarang saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Ya, pertanyaan saya ada simpel hari ini. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Di mana Anda bermegah? Jangan jawab, salib Yesus Kristus. Coba pikirkan. Apa sebetulnya yang menjadi kebanggaan hati saudara? Apa yang sebetulnya membuat saudara merasa hidup saudara itu berarti? Apa sebetulnya yang saudara dambakan? Yang saudara berkata, kalau ini aku miliki dan aku tahu, maka hidupku memiliki arti. Jangan terlalu cepat karena kita bergerak dari gereja. Aku bermegah pada salib Yesus Kristus karena kenyataannya. Kalau kita bermegah pada salib Yesus Kristus, maka Paulus berkata dunia tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Kalau dunia berkuasa atas saudara dan saya berarti kita masih bermegah akan sesuatu selain salib Yesus Kristus. Dan pertanyaan saya simple pagi hari ini. Apa?
yang hati saudara katakan, aku butuh itu? Apa yang membuat saudara sangat marah? Apa yang membuat Anda khawatir di malam hari tidak bisa tidur memikirkan hal itu? Apa yang selalu menjadi beban saudara, yang selalu ada di pikiran saudara? Apa yang saudara selalu katakan, aku perlu, aku butuh hal, kok aku gak bisa. Apa hal itu? Karena kalau hal itu masih menguasai saudara, mungkin itu keluarga saudara, pekerjaan saudara, reputasi, pencapaian, kesuksesan, apapun itu berarti Anda belum bermegah dalam salib Yesus Kristus. Mari saya pertanyakan buat kita sebagai gereja. Apa, di mana kita bermegah sebagai gereja? Apa hal yang setiap minggu kita katakan ini yang harus kita tinggi-tinggikan? Apa yang kita katakan ini esensi yang harus selalu ada dan tidak boleh dinegosiasi? Ini yang menjadi identitas kita. Ini alasan kenapa kita menyebut kita umat Kristus. Ini alasan kenapa kita datang setiap hari minggu. Ini alasan kenapa kita bergereja. Apa, di mana kita bermegah sebagai gereja? Apakah kita bermegah pada keindahan stage ini? Lighting. Apakah kita bermegah, kita punya gedung sendiri di Artalmon, indah? Apakah kita bermegah pada praise and worship-nya baik, full band, indah? Apakah kita bermegah, pelayanan sekolah minggu kita baik? Apakah kita bermegah, aku hari ini pelayanan, aku hari ini koordinator, aku hari ini usher, aku hari ini worship leader. Apa alasan kita bermegah sebagai satu gereja? Karena kalau kita tidak bermegah pada salib Yesus Kristus, semua itu tidak ada artinya. Tapi saya tahu, mari saya jujur pada diri saya sendiri. Walaupun saya mengotbahkan salib Yesus Kristus, saya teramat sering bermegah pada hal lain selain Yesus Kristus. Saya menginginkan pujian orang. Saya menginginkan penerimaan orang-orang di sekitar saya. Saya mencari damba supaya orang-orang menyukai khotbah saya. Saya ingin diterima. Dan seringkali fokus saya bukan untuk mengkhotbahkan salib Kristus yang saya inginkan, bagaimana aku bisa berkhotbah dengan baik supaya orang menyukai khotbahku. Dan pagi hari ini saya mau berhenti di sini. Saya masih punya satu poin lagi, tapi saya rasa tidak perlu saya lanjutkan. Pertanyaan saya simpel. Apa yang menjadi dambaan hati saudara pagi hari ini? Dan undangan salib Kristus adalah untuk berkata, untuk saudara bisa bukan hanya berkata, oke, aku bermegah pada salib Kristus, bukan. Tapi saudara harus melihat hal itu. Saudara harus bisa melihat apa yang menjadi dambaan saudara itu, mungkin anak saudara, suami saudara, pekerjaan saudara. Tapi saudara harus bisa berkata begini, bahwa hal yang aku dambakan ini, hal yang aku inginkan ini tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan. Pekerjaanku tidak pernah mati buat aku. Pekerjaanku tidak bisa memberikan kebenaran, penerimaan yang selama ini aku cari. Keuanganku tidak bisa memberikan keamanan yang selama ini aku dambakan. Hal ini tidak bisa menyelamatkan aku. Hal ini tidak akan pernah mati buat aku. Hal ini bukan sumber kehidupanku. Tapi salib Yesus Kristus. Dia mati untuk aku. Tuhanku yang agung, Dia yang sempurna, Dia yang seharusnya mendapatkan pujian dari alam semesta. Dia yang seharusnya memiliki semua alasan untuk membanggakan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Dia mati untuk menanggung dosa saudara dan saya. Sehingga hari ini sewaktu kita menaruh iman kita kepada Kristus, saudara dan saya mendapatkan pujian surga. Saudara dan saya mendapatkan keinginan, penerimaan, dambaan yang saudara inginkan itu menjadi milik saudara dan saya karena iman kita kepada kematian salib Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan adalah kita melihat hal dalam hati kita dan kita berkata, ini gak bisa memberikan aku apa yang inginkan.
Karena itu mulai hari ini aku mau berkata, aku mau berhenti bermegah pada hal ini. Dan aku mau bermegah pada salib Yesus Kristus. Bagaimana cara bermegah pada salib Yesus Kristus? Simple. Selalu pandang pengorbanannya. Selalu ingat setiap kali saudara tergoda untuk menaruh identitas saudara pada hal lain. Selalu ingatkan diri saudara. Bahwa apa yang saudara cari, saudara sudah miliki dalam Kristus. Ingat pengorbanannya. Ingat darahnya yang sudah tercurah. Ingat harga yang sudah dia bayar. Dan sewaktu saudara terpesona dengan harga itu. Saudara-saudara bisa melihat bukan hanya dengan perkataan tapi dengan mata hati saudara. Saudara lihat pengorbanan Yesus yang begitu besar buat saudara dan saya. Itu yang merubah bos kita. Kita tidak lagi berkata, aku akan bermegahkan pekerjaanku, aku akan bermegah atas gerejaku, aku akan bermegah atas pelayananku, aku akan bermegah atas keluargaku. Tidak. Tapi kita bersama-sama dengan perkata Paulus, aku sama sekali tidak akan bermegah selain dalam salib Yesus Kristus. Karena itulah satu-satunya alasan aku hidup dan aku punya masa depan. Gereja Tuhan, di mana kita bermegah. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Perkataanku sangat terbatas Tuhan, sangat amat terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas. Dan aku tahu Tuhan saat ini Roh Kudus Engkau sedang berbicara kepada setiap hati di tempat ini. Kami jujur datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mudah untuk berkata kami bermegahkan salib Kristus. Tapi pada kenyataannya Tuhan, pada kenyataannya kami sering bermegah pada hal lain. Kami sering mementingkan hal lain, kami sering mementingkan ego kami, keinginan kami. Berhala kami itu yang kami pegang itu di mana kami menaruh kepercayaan kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh bertobat bersama-sama Tuhan. Dan kami boleh berkata kami tidak mau bermegah pada hal apapun selain salib Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali cara kami beribadah, cara kami gereja, bahkan alasan kami melayani, alasan kami datang ke gereja itu semuanya lah cara kami untuk bermegah atas diri kami sendiri. Kami hari yang kami berkata biarlah kami bermegah hanya pada satu hal. Pada pengorbanan-Mu yang kami tidak dapat pikirkan dan bayangkan betapa besarnya Tuhan. Biarlah salib Kristus berbicara jauh lebih besar dari penerimaan, dari kekuasaan, dari kekayaan, apapun yang kami inginkan. Biar pagi hari kami bisa melihat salib Kristus jauh lebih indah, jauh lebih berharga, jauh lebih besar dari semuanya. Bantu kami Roh Kudus. Dan kami minta doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.